Hai, kembali lagi bersama saya Fausta. Nih, di sini kita bertemu lagi di Asta Baratot. Nah, untuk sore ini kita bertemu dengan Mas Aji selaku Ketua Event Kepanitiaan 17 Agustus di Dusun Kayen. Dan juga dia adalah Ketua Pemuda RW 45 di Dusun Kayen itu sendiri. Ayo saksikan guys. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Fausta Eko Haryanto, selaku host pada kesempatan kali ini. Jadi di sini kebetulan saya ditemani salah satu orang yang dahsyat nih teman-teman di Kayen. Mungkin perkenalkan diri, Mas. Baik, perkenalkan saya Berlian Aji Putra Wijaya atau sering dipanggil Aji, Mas. Oke. Nah, untuk posisinya di Kayen itu sebagai apa, Mas? Untuk posisi di Padukuhan Kain ini, saya menjadi Ketua Imamika 45 atau yang kepanjangannya Ikatan Muda Mudi Kayen Warga RW 45. Selaku juga masih bersama Ketua dari memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79 di Padukuhan Kayen sebagai ketua. Gitu, Oke. Mas. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi Mas Haji ini ternyata bukan hanya ketua pemuda RW aja teman-teman. Ternyata juga dia ketua kepanitiaan event 17 Agustus yang ada di Kayan. Lalu selanjutnya Mas Haji, mungkin Mas Haji bisa menceritakan nih latar belakang Mas atau tentang diri Mas tuh untuk pemirsa biar lebih tahu gitu. Mungkin untuk latar belakang dari saya itu sebenarnya gini, Mas. Mungkin ya saya bisa dipercaya menjadi ketua di Padukuhan Kayen khususnya di HUT RI yang ke-79 ini, Oke. bahwasanya untuk di Padukuhan Kayen ini untuk biasanya kan diadakan per RW gitu, Mas. Betul. Nah, untuk di tahun ini itu dijadikan satu setelah 6 tahun tidak dijadikan satu gitu, Oke. Mas. Nah, setelah itu saya dipercaya oleh masyarakat Padukuhan Kayen tepatnya untuk dikasih amanah untuk menjadi ketua dari 17-an Agustus tahun 2024. Mungkin itu, Mas. Berarti setelah 6 tahun ya Mas Haji ya? 6 tahun Setelah 6 tahun yang awalnya tuh cuma dari per RW gitu per kan masih RW. sekarang jadi satu gitu kan. Terus mungkin selanjutnya apa sih kira-kira yang mendorong Mas Haji nih untuk aktif dan terlibat dalam kegiatan Karang Taruna atau kepanitiaan event itu di Kayen sendiri? Menurut saya merasa bahwa pemuda-pemudi ini memiliki peran yang sangat baik sekali untuk dalam perkembangan di suatu desa maupun di kampungnya itu mempunyai potensi-potensi yang tersembunyi. Jadi Oke. untuk pemuda dan pemudi ini bagi masyarakat semoga bermanfaat, Mas. Jadi sekaligus untuk memperdayakan pemuda agar bisa menjadi agen perubahan di lingkungan desa, khususnya di Padukuhan Kayen. Oke Mas, kemarin tuh aku dengar Mas tentang kasturi. Nah mungkin Mas Haji nih bisa menjelaskan tuh kasturi itu apa sih sebenarnya? Nah, untuk itu singkatan atau slogan dari event di Padukuhan Kain ini, Mas, untuk Oke, acaranya. Nah, itu kepanjangannya dari Kasturi itu adalah Kain Asri bertradisi unggul dan lestari. Jadi di kain ini menerapkan yang banyak yang masih asri, tepatnya ada di Green Kain. Juga ada bertradisi, tradisi di kain itu kan juga banyak, Mas. oke. Dari segi jadilan, keroncongan, itu banyak banget dari tradisi yang ada di Padukuhan Kayen. Mungkin itu aja, Mas, dari Kasturi. Nah terus untuk kasturi sendiri tuh kegiatannya tuh apa aja sih Mas sebenarnya? Kegiatan dari kasturi itu sendiri? Nah, untuk kegiatan Kasturi ini, pemuda itu aktif yang kami adakan itu eh, di tepatnya di 17-an Agustus tahun ini, tahun 2024. Itu ada perlombaan dari mulai anak-anak, pemuda, bapak-bapak, dan ibu-ibu. Kemarin juga dibantu dari tim PPK Oke. UTY. Itu ada banyak. Terus ada tirakatan juga. Tirakatan itu dilaksanakan di
tanggal 16 Agustus. Tepatnya di Balai Dusun Kayen. Nah, untuk di tanggal 25 Agustusnya sendiri atau acara puncaknya itu ada kira budaya sekaligus dilanjut dengan jadilan atau kesenian di Padukuhan Kayen yang namanya PS Madumudo Turonggo. Itu acara puncak di event Kasturi ini, Mas. Untuk jamnya itu di setengah 7 pagi itu mulai kira budaya. Untuk di acara jadilan itu dimulai jam 10 tepat gitu, Mas. Oh, oke. Berarti Kasturi itu tuh sebenarnya event 17-an berarti Mas ya? Betul sekali, Mas. Oke. Nah, terus aku tuh tadi denger ya Mas ya. Katanya tuh Kasturi itu setelah 6 biasanya tuh Agustusan tuh per RW. Nah, Katanya ini setelah 6 tahun gitu sekarang dijadiin satu itu emang betul Mas itu Mas? betul sekali, Mas. Dan ketua terakhir itu kan dijadikan satu. Nah, ketuanya dari Padukuhan Kain itu juga alhamdulillah malah bapak saya sendiri, Mas. Oke. Jadi malah turun temurun. Oke. Yang dulu terakhir kali di tahun 2000 berapa ya? 6 tahun ini, 6 tahun ke belakang itu bapak saya. Setelah itu diadakan lagi satu kampung dan ketuanya malah anaknya sendiri. Oke, berarti sebuah Kacau. sebuah plot twist ya teman-teman ya, dari ayahnya turun ke anaknya. terus terus tadi kan Mas Aji bilang untuk acara puncaknya tuh di tanggal 25 Agustus. Nah, di situ ada kirab budaya dan juga ada jadilan penampilan dari kesenian kebudayaan yang ada di Dusun Kain itu sendiri. Betul sekali. Nah, untuk kirab budayanya sendiri itu bagaimana sih Mas kirabnya? Soalnya kan ini saya juga belum tahu nih. Mungkin Mas Aji bisa menjelaskan tentang kirab budaya yang seperti apa? Nah, untuk kirab budaya sendiri itu ada tiga gunungan, Mas. Oke. Ada 3 gunungan itu dari masing-masing RW. Ada 43, 44, dan 45, Mas. Untuk konsepnya acaranya itu sesuai dengan tema yang kita junjung pada acara 17-an ini itu bertema tradisional, Mas. Atau tradisionalnya itu adat Jawa. Oke. Jadi besok itu ada upacara tapi dengan menggunakan bahasa Jawa juga. Terus untuk kirapnya itu juga berpakaian adat-adat Jawa gitu, Mas. Oke. Berarti memang mengambil tema tuh tradisional. Tradisional. Gitu. Itu pun lomba-lomba yang dilakukan dari anak-anak. Terus ada dari ibu-ibu, bapak-bapak dan pemuda itu masih bersinambungan dengan tema yaitu tradisional seperti yang kemarin anak-anak ada bakia. Oh iya. Itu juga ada. Terus kan Mas Aji kan udah menjelaskan nih banyak kegiatan di Kasturi itu sendiri kayak lomba-lomba dan acara puncak ada iklan ternyata. Acara puncaknya kan pada tanggal 25 tuh kirab budaya. Nah, untuk tantangannya sendiri Mas, untuk tantangan yang dihadapi dalam event Kasturi ini tuh apa sih Mas sebenarnya? Nah, untuk tantangannya pasti selalu ada. Di setiap event itu pasti ada pro dan kontra, ada tantangan tersendiri yang harus kita pecahkan. Nah, untuk tantangan tersendiri itu adalah untuk menyatukan bagi per RW yang biasanya sendiri per RW dijadikan satu. Itu menjadi tantangan yang keseriusan. Jadi untuk pemudanya juga biasanya kan per RW ada Imamika 43, positif 44 dan Imamika 45. Itu dijadikan satu menjadi tantangan sendiri karena kita harus ngayomi, Mas. Jadi kayak nggak bisa langsung ayo ini, tapi harus diajak dengan baik hati biar dijadikan satu ternyata juga enak. Jadi biar tidak kapok, biar seterusnya tidak hanya event 6 tahun sekali di kampung, tapi kalau bisa tiap tahunnya atau pemudanya dijadikan satu agar pemudanya semangat terus, Mas. Oke. Jadi untuk menghandle sebuah acara satu desa, misal ada yang butuh atau menjunjung tinggi desa Padukuhan Kain kan jadi lebih enak gitu, Mas. Betul, sepakat. Nah, terus untuk Perang Karang Taruna sendiri Mas di Padukuhan Kain tuh bagaimana Mas perannya gitu? Nah, untuk di Padukuhan Kain berperan sebagai
penggerak Mas. Jadi penggerak kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Terutama dalam hal memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dan menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Itu jadi di Karang Taruna di Padukuhan K ini apa yang masyarakat ingin disampaikan atau ingin dibantu saat misal ada nikahan Mas. Nah, pemuda untuk diminta nyinom. Jadi Mas dari Karang Taruna ini apa yang kurang dari masyarakat, insya Allah kita bisa membantu yang bisa kita bantu gitu Mas. Berarti sebenarnya Karang Taruna tuh sebagai apa ya? Sebagai tenaga tambahan gitu ya mungkin ya Mas. Untuk event-event yang ada di desa gitu kan. Betul sekali Mas. Terus kalau selain di luar event Kasturi tadi, di luar event 17-an tuh biasanya ada event-event atau kegiatan apa aja sih Mas untuk pemuda sendiri? Untuk kegiatannya itu biasanya kan per RW ya Mas. Saya bicaranya per RW. Soalnya jadi satu kan cuma event di tahun 2024 ini. Nah untuk pemudanya itu biasanya per RW itu mengadakan setiap ada event misalnya Sumpah Pemuda, terus ada ulang tahun dari pemuda tersebut, terus ada juga nanti tahun baru itu akan dilakukan seperti itu. Misal kemarin di Pemuda RW 45 itu Hari Kartini Mas. Kami membuat lomba masak-masak tapi khusus pemuda dan pemudi. Gitu Oke, Mas. oke. Mungkin balik lagi ke Kasturi mungkin ya Mas ya. Untuk event Kasturi yang selama 1 bulanan ya Mas, kira-kira 1 bulan tuh ada kolaborasi apa? Ada kolaborasi nggak sih Mas dengan kelompok-kelompok lain yang ada di Padukuhan Kain ini sendiri, misal kayak P4GN atau mungkin kelompok tani atau gimana gitu, ada kolaborasi nggak? Untuk saat ini kami berkolaborasi per RW Mas. Jadi ya kolaborasinya kan dijadikan satu tersebut. Terus ada kolaborasi dari PPK UTY Mas tentunya. Jadi PPK UTY ini menurut saya membantu dalam banyak hal, terutama di lomba anak-anak dan lomba ibu-ibu. Jadi terima kasih besar buat PPK UTY sudah membantu. Tanpa bantuan dari PPK mungkin tidak berjalan sesuai rencana. Siap. Terus aku pengen bahas tentang P4GN nih Mas, yang dimana itu adalah sebuah program kan Mas, P4GN tuh pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Nah itu kan kayaknya ada komunitas P4GN di Kayen sendiri nih Mas. Nah untuk P4GN tuh perannya ke masyarakat tuh gimana sih Mas? Nah, untuk peran P4GN di Padukuhan Kain itu sangat membantu sekali karena banyaknya maraknya kenakalan remaja itu menjadi salah satu hambatan bagi pemuda gitu Mas. Soalnya kan kita nggak tahu lingkungan, misal di Kain udah lingkungannya bagus tapi nggak tahu kita lingkungan di sekolah di luar Kain itu kayak gimana. Jadi untuk P4GN ini sangat bisa mengontrol dari pemuda dan pemudi di Padukuhan Kayan, seperti memberikan edukasi, terus bisa konseling bersama P4GN. Jadi kan juga kita tahu bahayanya bagaimana, resiko jika kita menggunakan narkoba. Jadi kayak gitu Mas. Jadi sangat bermanfaat banget P4GN yang ada di Padukuhan Kayan. Terus untuk program atau kegiatan yang itu benar-benar menyasar pemuda tuh apa aja sih Mas dari P4GN itu sendiri? Untuk yang dilakukan P4GN itu mengadakan seminar Mas. Jadi untuk pemuda-pemuda dilakukan seminar, terus diberi saran, terus cara menyelesaikan masalah dengan baik. Takutnya kan jika tidak bisa menyelesaikan masalah dengan baik, takutnya cuma narkoba lah. Ngoten niku. Setelah itu juga ada workshop serta diskusi kelompok yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Dari pihak kepolisian juga membantu,
dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang dampak negatif narkoba gitu Mas. Berarti memang kegiatan yang dilakukan itu memang kegiatan secara langsung ya Mas, dengan Betul sekali Mas. dia langsung menemui pemuda untuk berdialog dan memberi saran masukan gitu ya Mas. Betul sekali Mas. Soalnya biar tidak ada jarak lah. Oke. Ngoten niku. Nah, terus untuk kepemudaan di Kayen ini sebenarnya sering melakukan kerja bakti nggak sih Mas dengan masyarakat gitu? Oh sering sekali Mas. Apalagi banyaknya event di Padukuhan Kayen ini menjadi pemuda ini sangat giat untuk bekerja bakti. Itu juga didampingi dari para tokoh masyarakat tersebut untuk melakukan regenerasi lah Mas. Jadi dibimbing agar menjadi lebih baik lagi Mas. Terus biasanya tuh kerja baktinya tuh dalam rangka apa? Dalam rangka apa Mas? Atau kerja bakti mingguan kah? Atau karena ada event-event gitu atau bagaimana? Untuk kerja bakti biasanya ada event terus setiap minggu pasti ada Mas. Jadi Oke. kayak kita kan juga ada kerja bakti untuk anu Mas, yang botol-botol plastik itu loh, ada bank sampah. Oke. Bank sampah juga. Nah, pemuda ini juga membantu dalam penanganan bank sampah. Jadi untuk di hari Minggu biasanya kegiatan dari pemuda itu mengumpulkan botol-botol plastik, terus minyak bekas, Mas. Oke. Itu dijadikan satu, itu bisa dijual untuk menambah kas dari pemuda. Oke. Nah, untuk bank sampah sendiri tuh yang ngelola siapa sih Mas bank sampah? Untuk yang mengelola untuk saat ini masih kalau di RW 45 ibu-ibu Mas. Ibu-ibu Oke. dari masing-masing RW. Tapi dari pemuda ikut membantu. Jadi misal, Mas tolong yang di daerah selatan diambil. Oh, jadi untuk diambil ngoten niku Mas. Jadi pemuda itu hanya melayani untuk masyarakat, jadi yang butuh bantuan dibantu Oke. gitu Mas. Berarti emang yang mengkoordinir tuh masih ibu-ibu ya Mas ya? Nah, Pemuda masih butuh bimbingan. mungkin pemuda sekarang masih jadi transporter mungkin Nah, ya. betul sekali Mas. Jadi penghubung lah. Nah, terus Mas Haji sendiri apakah ada pesan nih yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau pemuda yang ada di Kayen ini Mas? Nah, harapan saya agar masyarakat dan pemuda ini terus aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang positif yang ada di Padukuhan Kayen ya Mas. Karena kemajuan wilayah kita yang sangat bergantung pada kontribusi dan kerjasama dari semua pihak di Padukuhan Kayen itu membantu kita untuk melangkah lebih maju gitu Mas. Nah, terus yang paling terakhir nih, bagaimana pandangan Mas Aji terhadap pengabdian masyarakat yang dilakukan tim PPK Ormawa dari Himas Astabrata UTY yang ada di Padukuhan Kayen ini sendiri? Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dari mahasiswa PPK UTY ini sangat berdampak positif bagi masyarakat Padukuhan Kayen. Pemuda juga dibantu sekali kemarin dalam agenda event 17-an di Padukuhan Kayen. Mereka membawa inovasi dan semangat baru yang membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Padukuhan Kayen. Jadi terima kasih banyak untuk PPK UTY untuk itu Mas, bantuannya dan semangat baru. Jadi inovasi-inovasi baru kan, misal yang belum ada di Padukuhan Kayen terus ada PPK UTY membawa ide baru menjadi semangat yang baru gitu. Oke, siap. Ya, semoga kita dapat berkontribusi lebih lanjut ya, Mas. Dan tidak hanya pas periode PPK kan bisa berkelanjutan saat Betul. misal kita nanti bisa lulus kan, nah kan bisa masih silaturahmi kan gitu. Besok kalau PPK UTY mau main ke Kayen tinggal main aja Mas. Siap. MOU tiket gratis ya, Mas. Ya, mungkin itu teman-teman atas penyampaian dari narasumber kita yang dahsyat nih Mas Aji, yang dimana dia sebagai ketua pemuda dan ketua panitia event Kastur itu sendiri.
Mungkin saya mengucapkan terima kasih banyak ya Mas Haji ya Saya atas juga mengucapkan terima kasih kepada PPKUTY. atas sharing session yang sudah Mas Haji sampaikan. Itu jujur banyak ilmu baru Mas. Maksudnya walaupun kita cuma ngobrol sebentar cuma itu saya lebih banyak menambah wawasan gitu lah atas apa yang disampaikan Mas Haji. Ya mungkin itu saja ya teman-teman. Tunggu kolaborasi lebih lanjut antara PPK Ormawa dan Pemuda Kayen lebih lanjut. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.